KPK menggeledah rumah Sekjen PDI Perjuangan dan juga menyita flash disk serta buku catatan kecil. Apakah ini mampu membuktikan keterlibatan Hasto Kristianto dalam kasus suap Harun Masiku? Kita bahas petang ini bersama dengan tim hukum DPP PDI Perjuangan Johannes Tobing dan juga peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Selamat petang Bang Yohanes dan juga Mas Zainur dengan Maidop di sini. Saya mau tanya ke Bung Yohanes. Pertama kali pada saat penggeledahan kemarin di rumah di dua lokasi dari kediaman Hasto Kristianto, di mana posisi Hasto Kristianto? Waktu dilakukan penggeledahan di rumahnya di Bekasi, Pak Sekjen ada di Jakarta, masih menjalankan tugas kesekjenan, masih menjalankan tugas partai, ada di Jakarta, Mbak. Ada di Jakarta ya. Menurut Anda apa yang mau disasar KPK dari penggeledahan ini? Nah, itu menjadi kebingungan kita ya. Kan perkara ini sudah putus di pengadilan, bahkan ingkrah sampai kasasi Mahkamah Agung. Orang yang sudah terpidana ini sudah keluar, sudah menjalankan kehidupan sehari-hari. Di seluruh persidangan sudah dipersidangkan, dipanggil bukti, disiapkan bukti, dipanggil saksi, dipanggil ahli gitu ya. Satu pun kan tidak ada yang mengarah kepada Pak Hasto ini terkait materi perkara di persidangan itu. Nah, tetapi kita juga bingung nih, sudah sampai 5 tahun perkara ini tak kunjung selesai. Nah, jadi kami memahami dari sebagai advokat melihat bahwa memang ini tidak ada perkara hukum murni secara hukum di sini. Ini memang murni perkara politik gitu ya. Salah satu keyakinan kami bahwa kami sebentar lagi mau merayakan ulang tahun Partai PDI Perjuangan tanggal 10 ini. Kemudian dalam waktu dekat kami sedang persiapan untuk kongres. Artinya ada isu politisasi karena ini kasusnya sudah berjalan selama 5 tahun ya. Tanggapan Anda Mas Zainur? Ya, tentu kami menghormati apa yang menjadi bagian dari pembelaan Pak Hasto maupun tim kuasa hukumnya, baik itu di dalam maupun di luar persidangan. Nah, tetapi kami ingin melihat bahwa perkara ini justru harusnya sudah selesai di tahun 2020. Kalau tadi disampaikan di dalam perkara Wahyu Setiawan dan kawan-kawan tidak dijelaskan bagaimana keterlibatan dari Pak Hasto. Ya memang menurut saya tidak ada kewajiban dari penuntut umum ketika tujuannya untuk membuktikan dari kesalahan dari terdakwa. Waktu itu adalah Wahyu Setiawan dan kawan-kawan. Memang idealnya waktu itu jaksa penuntut umum bisa membuat dakwaan dengan lengkap ya, artinya di situ harusnya disebut dari mana sumber uang yang digunakan untuk menyuap oleh Harun Masiku, dengan siapa saja Harun Masiku itu berkomunikasi, mendapatkan perintah, mendapatkan saran, mendapatkan berbagai bentuk-bentuk order. Itu ternyata memang tidak dijelaskan secara lengkap di dalam dakwaan, dan kami juga sudah pelajari betul dakwaan maupun putusannya. Tetapi saya katakan bahwa tidak betul juga kalau di dalam perkara Wahyu Setiawan itu tidak diuraikan dengan jelas, itu artinya tidak ada tindak pidana lain. Sangat boleh penyidik itu kemudian membuka dengan perkara baru, kemudian di dalam perkara baru tersebut didukung oleh 2 alat bukti. Nah, jadi menurut Anda dengan penetapan sekarang 25 Desember kemarin atau di akhir Desember kemarin penetapan tersangka terhadap Hasto Kristianto, artinya penyidik KPK sudah mengantongi cukup alat bukti? Harus sudah, dan saya percaya itu pasti sudah begitu ya. Kalau itu belum, silakan bagi tersangka untuk bisa menggunakan upaya hukum pra peradilan untuk menguji penetapan tersangkanya, dan sampai sekarang pun publik belum melihat adanya upaya pra peradilan yang digunakan oleh tersangka. Kita ikuti saja begitu ya. Publik dengan senang hati akan melihat bukti-bukti yang dimiliki oleh KPK maupun apa yang disampaikan oleh Pak Hasto dan kuasa hukumnya. Publik juga akan dengan sabar melihat bagaimana nanti di depan persidangan perkara ini akan dibuktikan. Bagaimana misalnya kejadian penyuapan terhadap Wahyu Setiawan itu diperintahkan, bagaimana kemudian Harun Masiku itu juga kemudian melarikan diri, dugaan-dugaan bahwa ada upaya untuk melakukan perintangan terhadap pengejaran Harun Masiku dan seterusnya. Biar itu nanti menjadi tugas dari KPK. Kami publik melihat sejauh ini gitu ya,
belum terlihat adanya bentuk-bentuk pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh KPK, baik itu misalnya KUHP maupun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Adapun kalau misalnya Pak Hasto dan tim kuasa hukum menganggap ada bentuk-bentuk pelanggaran prosedur itu, tentu publik akan dengan senang hati melihatnya di forum pra peradilan maupun sebenarnya PDIP bisa menggunakan berbagai cara yang tersedia. Misalnya PDIP punya anggota DPR di Komisi 3 bisa meminta akuntabilitas kepada KPK mengenai perkara ini kalau memang PDIP punya bukti-bukti bahwa perkara ini adalah perkara kriminalisasi, atau misalnya melaporkan pimpinan dan penyidiknya ke Dewan Pengawas. Tapi kan sejauh ini publik belum melihat adanya itu semua, Mbak. Oke, saya ke Bang Yohanes lagi. Jadi Anda adalah kuasa hukum dari PDI Perjuangan. Jadi peran dari seorang Hasto Kristianto dalam kasus Harun Masiku termasuk juga kasus perintangan penyidikannya seperti apa? Jadi saya sebelum menjawab itu dulu ya, saya kira saya harus tanggapin dulu dari Mas Jainur Rohman ini, ya kan, soal kita tidak perlu diajarin soal mengambil sikap upaya hukum, ya, semua proses-proses sudah kita lakukan. Soal tindakan-tindakan hukum yang konkret, kami tidak perlu harus beritakan ke media. Apakah melaporkan ke Dewas, melaporkan ini ke Komnas HAM, atau memang ada pelanggaran kode etik dilakukan karena memang atau anggotanya KPK ini sifatnya diperbentukkan dari Polri, harus kita laporkan ke Mabes Polri juga, nggak perlu harus kita sampaikan itu. Seluruh upaya-upaya yang kita lakukan itu nggak perlu harus kita sampaikan. Nah, kemudian kenapa kita sebut ini perkara politik? Karena sampai hari ini sudah 5 tahun perkara ini berjalan kan. Jadi jangan karena KPK tidak mampu menyelesaikan perkara ini, jangan dong kita dibikin jadi bulan-bulanan. Contoh satu hal. Hari ini catatan Mas Jainur, itu ada 43 orang tersangka di KPK itu. Sampai sekarang nasibnya jelas. Tersangkanya tidak di SP3, orangnya nggak ditahan. Ini jangan tembang pilih. Ya, satu. Yang kemudian, ini Pak Hasto ini bukan pejabat negara, bos. Bukan bupati, bukan gubernur, bukan menteri. Perkara ini tidak ada merugikan keuangan negara. Jadi kalau kita Pak Hasto ini bicara lantang soal demokrasi, soal konstitusi, ini jangan dibuka-buka kasus Harun Masiku yang tidak kaitan. Bung Yohanes, Anda belum menjawab pertanyaan saya. Apa peran Hasto Kristianto dan juga dalam perintangan penyidikan kasus Harun Masiku? Waktu kita singkat. Enggak, di dalam perintangannya juga sampai ini ada. Segini ya, saya jelaskan ada dua hal. Dalam seprindik itu ada dua. Satu katanya melakukan suap gratifikasi. Yang satu lagi adalah obstruction of justice. Ini dua hal yang berbeda. Bagaimana mungkin misalnya Mas Hasto melakukan suap, tetapi di sisi lain dia menghalangi Harun Masiku? Ini nggak benar ini sprindiknya. Ini kan dua. Harus ada dong badan yang satu lagi. Ada Pak Hasto yang satu lagi. Nah dari sini aja pun kita membacanya sudah berbeda. Nah maka sampai hari ini kita meyakini memang ini murni adalah politisasi. Ini sebenarnya penggeledahan yang dilakukan kepada Pak Hasto ini rumahnya, ini hanya untuk menutup-nutupi soal isu-isu dari OSIS PR itu, dari yang tengah viral hari ini mengenai dari Pak Joko Widodo mengenai yang sudah dilakukan dari media internasional. Saya pindah ke Mas Zainur, tanggapan Anda apa Mas Zainur? Hasto Kristianto disebut bukan pejabat negara dan juga sprindiknya untuk menyebut Hasto terlibat dalam kasus Harun Masiku ini tidak kuat. Perintangan penyidikan, suap, itu tidak harus pejabat negara, penyelenggara negara, siapapun bisa menjadi tersangka pemberi suap, bisa menjadi tersangka perintangan penyidikan. Tidak ada kualifikasi harus penyelenggara negara di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Beda kalau yang disangkakan adalah pasal 2 pasal 3 di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi kita lihat ini adalah suap. Jadi yang dimaksud tadi misalnya ini dikatakan tidak merugikan keuangan negara, ya jelas ini adalah perkara suap. Suapnya pun mungkin relatif kecil dibandingkan perkara-perkara lain. Tetapi bukan berarti ini tidak harus diproses hukum, harus diproses hukum. Justru semuanya harus terang di depan persidangan. Kenapa? Karena suap itu bisa merusak sistem. Bayangkan kalau misalnya seorang anggota dewan yang harusnya terpilih tidak jadi duduk hanya karena kemudian diubah posisinya hasil dari suap, itu maka akan menghalangi apa yang disebut sebagai electoral integrity, integritas dari pemilu itu menjadi rusak. Tindak pidana suap itu merusak sistem. Jadi dia memang betul belum tentu merugikan keuangan negara, tetapi sistemnya, kedaulatan rakyatnya, rakyat yang telah menitipkan suaranya kepada Rizky Aprilia itu bisa menjadi
terhalang karena adanya tindak pidana suap kepada Wahyu Setiawan oleh Harun Masiku dan kawan-kawan itu. Jadi saya katakan ini secara hukum memang harus diproses secara hukum. Kalau dikatakan bahwa ini politisasi, kami dari Pukat silakan setuju kalau misalnya rekan-rekan dari PDIP misalnya ingin membongkar kesalahan-kesalahan atau tindakan-tindakan penyelewengan kekuasaan oleh Jokowi yang akan dilakukan oleh PDIP. Kami dukung itu, tapi untuk tindak pidana ini sejauh ini kami masih melihat ini on the track sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau tidak sesuai silakan untuk gunakan upaya hukum. Baik, terakhir Bang Yohanes singkat saja. Jadi tanggal 13 Januari nanti akan hadir memenuhi panggilan KPK? Ya, Pak Hasto akan hadir nanti, akan kami dampingi tanggal 13. Tanggal 13. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Bang Yohanes Tobing dan juga Mas Zainur Rohman di Kompas Petang hari ini. Sehat selalu.